Di akhirat nanti orang-orang yang akan dekat dengan Nabi, bahkan yang paling dekat dengan Nabi adalah orang-orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi. Dan ini diucapkan langsung oleh lisan beliau yang suci. Dan lisan beliau saat mengucap tidak ucapan semata-mata, tapi karena bimbingan wahyu dari Allah. Beliau menyampaikan dalam sabdanya, dalam sebuah hadis, aqrabukum minni manzilatan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Aqrabukum minni manzilatan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Aqrabukum, yang terdekat di antara kalian, minni, dengan aku nanti, yawmal qiyamah, di hari kiamat, siapa? Aktsarukum alayya salatan, yang terbanyak di antara kalian kepadaku salawat. Yang terdekat dengan Nabi di yaumul qiyamah adalah orang yang terbanyak salawatnya kepada Nabi. Insya Allah kita berharap majlis ini yang di dalamnya diawali dengan salawat, baca salawat, baca doa, baca maulid, kemudian diawali dengan zikir, ratib dan sebagainya, mudah-mudahan jadi wasilah kita semakin dekat dengan Nabi nanti insya Allah, di dunia dan di akhirat mudah-mudahan. Amin Allahumma amin ya rabbal. Karena nanti di yaumul qiyamah itu semua ingin dekat kepada Nabi. Siapapun orangnya ingin dekatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yang punya wajah, yang punya kedudukan, yang suaranya didengar, dan yang mampu memintakan kepada Allah dan dijawab dengan jawaban yang luar biasa kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lainnya nggak berani. Saat manusia kumpul di mahsyar, kondisi panas luar biasa, tegang menakutkan, Allah munculkan sifat-sifat Jabariyah, Qahariyah, sifat Rahman dan Rahimnya lebih kecil, dimunculkannya yang lebih besar dari sifat Jabariyah, kekuasaan Allah. Qahariyah yang bisa menekan semua kondisi saat itu, takut semua sama Allah, ngeri. Jangankan kita orang-orang berdosa, Nabi, Rasul, malaikat, semua orang-orang soleh yang orang-orang mulia saat itu takut, bingung, tegang, nggak berani ngomong apa-apa. Yang terucap, yang bisa ngomong itu, yang bisa bicara saat itu para Nabi saja, dan yang terucap dari lisan Nabi cuma mengatakan Rabbi salim salim, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu ucapan Nabi dan Rasul yang nggak punya dosa, yang nggak punya kesalahan. Selain itu tidak ada yang bicara apapun, tegang semuanya dia. Semuanya takut apa ini yang akan ditentukan sama Allah di saat manusia dikumpulkan semuanya di padang mahsyar yang panas luar biasa. Semuanya bingung, kepanasan, kehausan. Semuanya di posisi dengan amalnya masing-masing. Semakin banyak dosanya, semakin rendah posisinya, karena posisinya menurun. Dan keringat banjir. Ada yang membanjiri telapakan kakinya, keringatnya manusia yang kumpul satu. Bukan banjir air, kalau banjir air enak. Banjir air saja kadang-kadang manusia takut. Banjir keringat yang panas. Banjir keringat yang panas luar biasa. Di telapak kakinya sudah nggak tahan panasnya keringat. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai sak itu apa ini? Betis. Ada yang sampai rukbah, sampai lutut, tenggelam keringat panas. Semuanya bingung, semuanya takut, semuanya ingin apa dari sini kemana, larilah dari tempat ini, yang penting jangan di sini. Semuanya ingin lepas dari tempat itu, ingin lepas dari mahsyar, ingin selesai dari kondisi yang mencekam dan menegangkan. Semuanya, tapi gak ada yang berani ngomong, gak bisa berbuat apa-apa, bingung. Matahari semakin pendek, semakin dekat di atas kepala. Pandangan mata gak ada batasnya, cuma manusia semuanya. Dari mulai Nabi Adam, manusia pertama, sampai nanti manusia terakhir yang meninggal dunia, semuanya kumpul di satu padang. Na'udzubillah kalau kita di posisi yang ngeri. Mudah-mudahan nanti di akhirat di posisi yang senang, insyaallah. Ada kelompok yang di mahsyar tempatnya di atas, nggak lihat panas, nggak lihat keringat, nggak desak-desakan, dinaungi arsy, sejuk, nggak ada panas. Itu yang dikelompokkan oleh Nabi, 7 kelompok yang nanti di yaumul qiyamah dinaungi arsy oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dilindungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya, sejuk, kelas VIP itu namanya, kelas VIP. Moga kita masuk kelas itu insya Allah. Jangan putus asa doa, walaupun nggak pantas, ya memang nggak pantas, tapi minta dipantaskan sama Allah. Amin Allahumma. Kalau lihat pantas juga ya nggak pantas, potongan kita ini pantas abang, sholatnya aja nggak pernah khusyuk, ya toh? Ya kan? Pengajian kadang seminggu sekali atau sebulan sekali, kadang berangkat, kadang enggak, males, terpaksa. Kalau nggak diingatkan nggak berangkat. Nggak ada keinginan dari hati ingin dekat kepada Allah dan Rasulnya, ingin selamat, ingin barokah. Kalau nggak didorong-dorong, berat. Ibadah kita, maaf, sholat sunnahnya sehari semalam berapa ratus rakaat? Qobliyah ba'diyah lepas kadang-kadang. Yang Nabi nggak pernah tinggalkan, kita tinggalkan. Kadang-kadang maaf witir nggak kenal lagi kalau nggak Ramadan. Kenalnya kalau Ramadan. Duha, sholat duha itu kalau lagi pusing masalah ekonomi baru duha. Kalau pengen kerjaan lancar, pengen rezekinya lancar, duha. Tapi karena Allah ingin ibadah, karena ini Nabi kerjakan, saya kerjakan karena Allah, ngikut Nabi, nggak pernah. Nah, kalau kita bicara pantas atau enggak ditempatkan di bawah naungan arsy di yaumul qiyamah, enggak pantas. Tapi kalau kita digandeng sama orang-orang yang pantas, dipantaskan sama Allah, dimasukkan kelompok bersama orang-orang yang memang disiapkan tempatnya ada Allah, bareng dengan mereka, ada yang bawa ini urusan saya, bareng sama saya, oke, masuk tanggung jawab saya, masuk di bawah naungan arsy Allah. Amin. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan saat itu semua orang takut, ngeri, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, tenggelam banjir keringat sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, tinggal kepala saja yang aman dari keringat, ada yang sudah sampai janggutnya. Kalau turun sedikit masuk ke mulut, dia harus ngangkat kakinya, apa bahasa Sunda, jinjit harus gigi terus. Kalau sudah di bibir nggak ngangkat kaki, masuk keringat itu ke mulut. Ada yang sudah di mulutnya, dia harus naik, tenggelam, nelan panas, sakit, penggorokannya sakit, tapi nggak mati-mati karena nggak ada mati lagi sudah. Yang ada hidup aja sana. Itu azab dari Allah, sebagian dari azab Allah Subhanahu. Ada yang sudah nggak bisa apa-apa, ada yang harus nginjek teman yang naik di atas, injek-injekan saat itu. Masya Allah. Semuanya jerit, sampai kapan ini selesainya? Kemana dari sini? Coba minta, kita lari ke Nabi Adam, manusia kumpul. Ya Allah, cepat ke Nabi Adam. Ayo ke orang-orang soleh, malah semuanya ngadep Nabi Adam, minta sama Nabi Adam, karena Adam adalah ayah dari manusia semua. Ngadep kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah ayah dari semua manusia ini yang lagi kebingungan. Minta sama Allah, lepaskan dari tempat ini. Giring kemana ke, yang penting jangan di tempat ini yang panas banjir luar biasa. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi. Saat ini nggak bisa apa-apa kok. Sendiri-sendiri dah. Saya juga bingung. Nggak tahu apa yang akan ditentukan oleh Allah saat ini. Nafsi, lari. Coba idhabu ila ghairi. Pergi ke selain aku mungkin punya solusi. Pergi ke Nuh. Sama jawabannya. Nafsi. Pergi ke Idris, pergi ke seluruh anbiya yang punya wajah, punya kedudukan mulia, insya Allah sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya jawabannya nafsi. Maaf, saat ini nggak bisa apa-apa. Saya sendiri takut. Nabi Rasul takut karena kondisi mencekam, apalagi para pendosa seperti kita, Masya Allah. Tapi saat itu Nabi Isa alaihissalam ngasih isyarat, pergi kepada Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, pergi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka menghadap Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, anta Habibullah, engkau kekasih Allah, mintalah sama Allah, selesaikan kondisi yang mencekam ini. Gimana selesaikan? Hadap Allah. Nabi Muhammad tahu orang kesana, jawabannya nafsi. Tapi setelah datang kepada Nabi, cuma satu orang ini yang bisa jawab, analah. Jawaban Nabi apa? Analah, saya yang akan menghadap Allah, saya akan minta selesaikan masalah ini, saya akan mohon kepada Allah, tidak menyia-nyiakan permintaan manusia saat itu. Dijawab dengan analah,
Yang lainnya jawab nafsi. Cuma Nabi Muhammad yang mampu jawab analaha. Nabi Muhammad, Nabi kita, kekasih kita, idola kita, harapan kita nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita jumpa di yaumul qiyamah dengan syafaat beliau insyaallah. Amin. Apa yang dikerjakan oleh Nabi? Nabi menghadap Allah sujud, memuji kepada Allah dengan pujian yang tidak pernah manusia memuji sehebat itu. Pujiannya dahsyat. Bahasa pujian yang luar biasa. Yang kata rawi hadis ini, pujian yang akan Nabi puji kepada Allah saat itu adalah pujian yang belum pernah manusia memuji Allah sehebat dan seindah pujian Nabi Muhammad SAW. Nabi puji Allah, nangis, memuji. Setelah lihat Nabi sujud memuji kepada Allah, Allah langsung perintahkan kepada Nabi, ya Muhammad irfa' ra'sak. Setelah sujud, muji, apa jawaban Allah? Wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku, angkat kepalamu. Jangan lama-lama sujud. Sudah kabulkan. Angkat. Jangan terlalu lama sujud. Irfa' ra'sak. Kemudian apa? Wasal tu'ta. Minta apa yang kau akan minta, akan saya penuhi semua permintaan. Semua permintaan Nabi akan dijawab oleh Allah. Wasal tu'ta. Kemudian apa? Washfa'atu syafa'. Syafaati yang kau ingin syafaati. Kamu mau nolong siapa saja silahkan. Bebas. Saat itu Nabi nyafati umat manusia supaya tidak dalam kondisi semacam itu, kemudian digiring masing-masing ke tempatnya, ada kemisan dan sebagainya, dan semua umat manusia saat itu memuji Nabi Muhammad SAW. Semua, bukan cuma umatnya Nabi Muhammad, semua umat manusia, semuanya. Yang umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya, umatnya, semua manusia di padang mahsyar lihat Nabi yang luar biasa makomnya di sisi Allah. Dan istimewanya saat itu semuanya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sehingga di situ disebut dengan maqamam mahmuda. Makom itu posisi Nabi saat sujud, kemudian ngangkat tangan, suruh ngangkat kepalanya, Allah katakan irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syawa, semuanya memuji. Maka orang yang dipuji dalam bahasa Arab namanya mahmud. Orang yang dipuji adalah orang yang disebut dengan bahasa Arab namanya mahmud. Orang yang terpuji atau orang yang dipuji itu namanya mahmud. Orang yang dipuji atau orang yang terpuji. Nah, di situ Nabi akan dapat makom mahmud, makom terpuji, tapi dipuji seluruh manusia. Sampai yang waktu di dunia benci, waktu di dunia musuh, waktu di dunia ingkar, di situ muji Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy yang mau membunuh Nabi, bahkan pembenci saat lihat kondisi semacam, cuma Nabi yang bisa menghadapi kondisi semacam itu dan didengar suaranya oleh Allah, maka semua manusia, jangankan umat Nabi Muhammad yang muslim, semua yang tidak iman waktu Nabi di dunia, semuanya memuji Nabi Muhammad. Itulah yang disebut dengan maqamam mahmuda. Kata Nabi, setelah adzan doakan supaya saya nanti di akhirat bisa memberikan pertolongan kepada umat manusia yang di situ akan dipuji oleh manusia, namanya maqamam. Makanya kita doa kalau adzan apa? Allahumma rabb hadhihi da'watil wassalatil ati sayyidina Muhammadan alladhi alwasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyah rafi'ah wab'athul maqamam, untuk Nabi maqam mahmud, dan bangkitkan Nabi itu dengan dapat maqam mahmud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia semuanya. Wab'athul maqam mahmud alladzi wa'adtah, yang Allah sudah janjikan Nabi akan dapat maqam mahmud, sudah janjikan nanti di yaumul qiyamah. Cuma Nabi saja yang dijanjikan untuk didengar suaranya. Maka saat itu Nabi akan sujud minta kepada Allah, dan saat itu dipuji seluruh manusia, dan orang tahu di situ kedudukan Nabi. Saat itu sudah manusia semuanya ingin dekat Nabi, pengen, orang sing kafir, orang sing semuanya ingin, apalagi orang-orang soleh, semuanya ingin dekat Nabi. Tapi apakah bisa semuanya mendekat Nabi? Tidak. Nabi sudah kasih gambaran, yang terdekat sama aku di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang cinta kepadaku. Bukti cinta adalah ngikutin aturannya, syariatnya, cinta kepada Nabi dengan pengorbanannya. Dan salah satu ciri yang akan mendapatkan makom dekat dengan Nabi adalah orang yang lisannya selalu basah bersolawat kepada beliau, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya jangan bosan-bosan setiap saat salawat kepada Nabi. Tapi Bang Apunten, maaf, salawat mau tapi sholat nggak mau, ya nggak manfaat. Sholatnya dijaga,
Yang wajib-wajib sama Allah diwajibkan, kerjakan semampunya dengan baik, jangan ditinggalkan. Yang haram-haram dihindarkan semampunya, jangan dikerjakan. Kalaupun harus terjebak dalam keharaman, cepat istighfar, minta maaf. Setelah itu banyak istighfar, kemudian perbanyak sholawat. Insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma